Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang Sunan Bonang. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang Sunan Ampel ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui biografi singkat Raden Makhnum Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Bonang. Yang kedua, mengetahui metode dakwah Sunan Bonang dan kisah karomahnya. Jadi kalau seorang nabi itu mempunyai mukjizat ya. Jadi kalau seorang wali itu mempunyai karomah. Ya, Raden Makhnum Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Bonang lahir di Bonang, Kabupaten Rembang pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Berarti dia cucu dari Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Sunan Bonang belajar dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel, dan juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Ya, Sunan Bonang terkenal dengan ilmu kebatinannya. Ilmu kebatinan itu ilmu dalam ya. Dia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah dan dikombinasikan dengan keseimbangan pernapasan. Disebut dengan alif lam mim. Apa arti dari alif lam mim? Hanya Allah yang tahu ya. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang diambil dari seni bentuk huruf hijaiyah. Mis rasa kalian pasti sudah tahu kan huruf hijaiyah dan bisa membaca huruf hijaiyah. Apa tujuannya? Kenapa Sunan Bonang menciptakan gerakan-gerakan yang berbentuk huruf hijaiyah? Ya, tujuannya adalah agar murid-muridnya menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Metode dakwah Sunan Bonang melalui alat gamelan atau dikenal dengan bonang. Gamelan bonang merupakan jenis alat kesenian daerah yang terbuat dari kuningan yang berbentuk bulat dengan benjolan di tengah. Jika dipukul dengan kayu lunak, maka akan timbul suara merdu. Ya, di sini Miss ada satu cerita kisah karomahnya Sunan Bonang dan Brahmana Sakti. Mari kita dengarkan ya. Berita mengenai Sunan Bonang ini terdengar hingga ke telinga para pendeta atau Brahmana di India. Meskipun memiliki ilmu dan kesaktian yang sangat tinggi, namun Sunan Bonang tidak pernah merasa sombong karena beliau tahu tidak ada yang lebih sakti dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Brahmana India bernama Sakyakirti bahkan rela mengarungi laut menuju Pulau Jawa hanya untuk menantang Sunan Bonang. Ia bersama murid-muridnya berlayar dengan membawa kitab-kitab referensi untuk digunakan dalam beradu debat. Dan saat berada di tengah lautan, ia kemudian berdiri dengan sombong di atas geladak kapal dan bersumpah akan menebas Sunan Bonang jika ia menang dan bertekuk lutut jika kalah. Saat kapal mereka menuju perairan Tuban, tiba-tiba badai datang dan menghantam kapal yang mereka tumpangi. Segala cara dilakukan sang Brahmana untuk menghalau badai. Namun, yang terjadi ia kehabisan tenaga dan kapal yang ditumpanginya tenggelam. Ia kemudian mencari beberapa potongan kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong para muridnya. Sesampai di pesisir, ia tidak lagi memiliki kitab referensi yang susah payah didapatkannya.
Meskipun telah kehilangan semuanya, keinginan untuk berdebat dengan Sunan Bonang tidak pernah surut. Brahmana dan semua muridnya terdampar di pesisir pantai yang tak dikenal olehnya. Bahkan, tak ada seorang pun yang bisa ditanyai saat itu, kecuali satu orang berjubah putih yang menggunakan tongkat. Brahmana beserta para muridnya itu pun akhirnya berlari mengejar orang tersebut dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Brahmana juga menceritakan maksud hatinya untuk berdebat agama dengan Sunan Bonang dan menceritakan tentang kitab-kitabnya yang hanyut tenggelam. Dan tanpa berpikir panjang, orang dengan jubah putih itu kemudian mencabut tongkatnya dan keluarlah air segar dari tempat tersebut. Sang Brahmana pun akhirnya dibuat kaget dengan munculnya kitab-kitab bersama keluarnya air tersebut. Ia pun memeriksa apakah itu benar-benar kitab yang telah hanyut, dan ternyata benar. Melihat peristiwa tersebut, Sang Brahmana memberanikan untuk bertanya, di manakah mereka terdampar saat itu? Dan ketika orang berjubah putih mengatakan itu adalah daerah Tuban, maka seketika Sang Brahmana bertekuk lutut menyembah Sunan Bonang, diikuti dengan para muridnya. Sunan Bonang menyuruh mereka berdiri dan mengajak serta meyakinkan mereka akan tujuan utama mereka untuk berdebat. Namun Sang Brahmana merasa malu dan mengurungkan niatnya. Hati Sang Brahmana sangat ketakutan karena semua kitab yang dipelajarinya terbukti benar. Dan dengan kejadian tersebut, ia malu dan memutuskan untuk belajar agama Islam dari Sunan Bonang. Ia kemudian masuk Islam tanpa harus dipaksa. Selain itu, para murid serta pengikut Sang Brahmana juga mengikut jalannya untuk berganti menjadi murid Sunan Bonang dan memeluk agama Islam. Sunan Bonang wafat di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Sampai di sini penjelasan Miss tentang biografi singkat Sunan Bonang, metode dakwah Sunan Bonang, beserta cerita karomah Sunan Bonang. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ajukan di Google Classroom. Sebelum Miss tutup video Miss ini, Miss akan menyampaikan bahwa di akhir video nanti Miss menunjukkan salah satu lirik lagu yang terkenal di zaman Sunan Bonang. Bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita tutup belajar kita dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.